Ya, membangun akhlak mulia dengan Asmaul Husna. Tapi tentu tidak mungkin semua Asmaul Husna akan kita bicarakan pada malam hari ini, jumlahnya sangatlah banyak. Ya, kita harus sabar mencicil satu persatu. Dan pada malam hari ini kita fokus pada topik Asmaul Husna yang pertama, yaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Nah, mungkin kalau Allah mengizinkan kita akan coba mengupasnya satu persatu dari Asmaul Husna itu, terutama Asmaul Husna yang pokok-pokok gitu ya, yang kita sudah kenal ya, sudah populer begitu. Bapak Ibu yang saya muliakan, kita sekarang berada di KPM ya, sebuah komunitas pahala mengalir. Nah, KPM ini memiliki beberapa ujung tombak atau program ya, yang terutama itu 3 ini kan yang sudah kita tahu: Salat Khusyuk 3T, terapi Qurani, dan berkaca diri. Kemudian ada infak dan sedekah, kemudian zikir dan doa. Ini kelima-limanya ini itu sebenarnya mengupayakan agar kita menjadi orang yang berakhlak mulia. Dan kemudian dengan akhlak mulia ini, modal akhlak mulia ini, kita berharap akan bisa masuk ya, menjadi orang-orang yang sukses, husnul khatimah, dan masuk surga. Itu harapan kita. Nah, dari kelima ini, maka kalau kita lihat dalam terapi Qurani yang selama ini kita jalani, itu ada 12 terapi Qurani. Salah satu di antaranya adalah terapi Asmaul Husna. Nah, Asmaul Husna ini kalau kita masukkan ke dalam terapi Qurani, maka jelas KPM berharap bahwa tujuannya adalah agar bisa membentuk akhlak kita yang mulia. Nah, sepertinya jauh sekali Asmaul Husna ini adalah nama-nama Allah, nama-nama Tuhan, ya, nama Allah. Dan ini akhlak mulia ini adalah kita, manusia. Nah, bagaimana kaitannya ini antara Allah di atas dengan manusia di bawah Ali Asmaul Husna ini? Nah, dari Asmaul Husna yang populernya itu ada 99 itu, kita ambil pada malam hari ini satu, yaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kita melihat bagaimana Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini bisa kemudian nanti akan menjadi membangkitkan potensi akhlak mulia kita. Itu pengantarnya, Ibu. Saya masuk kepada yang pertama. Manusia itu memiliki sebuah kekuatan yang sangat besar, yaitu kecerdasannya. Dengan kecerdasannya itu, maka dia mengungguli makhluk-makhluk yang lain. Dan Allah katakan, ya, fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan telah meniupkan roh ciptaanku ke dalamnya, ini boleh kita katakan meniupkan rohku atau meniupkan roh ciptaanku ke dalamnya, maka menyungkurlah kamu kepadanya dengan bersujud. Ini perintah Allah kepada malaikat dan jin dan syaitan. Jadi mereka itu harus menyungkur kepada kita manusia. Karena apa? Karena ada satu hal yang besar yang dimiliki oleh manusia, yaitu ini, bahwa telah menyempurnakan kejadian dan telah meniupkan roh ciptaanku ke dalamnya. Nah, di dalam salah satu hadis riwayat Bukhari Muslim itu dikatakan, sesungguhnya Allah menciptakan Adam sesuai dengan citranya. Nah, jadi kalau
dalam bahasa yang lebih sederhana kita memahaminya adalah bahwa roh yang ditiupkan ke dalam diri kita itu sebenarnya memiliki citranya Allah. Citranya Allah itu artinya adalah percikan-percikan daripada sifat-sifat ilahiyah. Dengan kehebatan itu maka malaikat, jin, semua itu memang harus bertersungkur untuk bersujud kepada manusia. Itu dulu ceritanya. Karena dia memiliki sebuah keistimewaan, ya, karena citranya Allah, citranya Tuhan itu ada di dalam diri kita. Kita tidak mengatakan bahwa sifat-sifat Allah itu ada dalam diri kita, tidak. Sifat-sifat Allah ya ada pada Allah, tapi citranya atau percikannya, miniaturnya bisa jadi ada dalam diri kita, dan itulah yang akan membuat sebenarnya makhluk-makhluk yang lain itu harus tunduk kepada kita. Carl Gustav Jung itu pernah berkata, ya, di dalam alam bawah sadar manusia itu ada satu muatan yang kalau muatan itu dapat meningkat tak terkira apabila ia dapat dihidupkan. Jadi ada sebuah potensi itu kalau bisa dihidupkan maka dia akan meningkat hebat tidak terkira, membuat orang itu mempunyai sebuah kemampuan yang luar biasa sekali. Itu kalau menurut Carl Gustav Jung. Maka kemudian orang menafsirkan apa yang dikatakan muatan yang akan meningkat tak terkira itu adalah kecerdasan spiritual. Itulah kecerdasan spiritual. Jadi kecerdasan spiritual ini kalau pandai kita menggosok, mengasahnya, kemudian ya memeliharanya, maka dia akan meningkat sangat hebat sekali, membuat manusia itu adalah menjadi manusia yang unggul. Nah, kemudian kita tahu ya neuroscience itu beranggapan, ya, punya anggapan, ya, berteori bahwa manusia itu sesungguhnya terpusat pada otaknya, dan memang faktanya segala sesuatu itu memang prosesnya di otak, itulah sentralnya. Namun begitu, otak itu tentu terbagi-bagi lagi fungsinya. Ada kalau yang untuk menyangkut berpikir atau kecerdasan, itu ada kecerdasan rasional. Jadi kecerdasan bagaimana dia melihat hubungan sebab akibat, ya. Kalau begini maka pasti begitu, itu rasional, ya. Ada kecerdasan emosional, bagaimana dia bisa merasakan perasaan orang lain, turut berduka, turut bergembira, kemudian konsisten, istiqomah, itu emosional itu. Bagaimana dia punya leadership, itu emosional. Nah, dan yang ketiga ada kecerdasan spiritual. Kecerdasan spiritual inilah yang paling tinggi, ya. Bila orang bisa mengasah, ya, kecerdasan spiritual ini, maka dia akan menjadi unggul. Itu yang saya katakan tadi. Nah, jangan-jangan yang dikatakan dengan kolbu itu sebenarnya adalah kecerdasan spiritual yang ada pada manusia. Nah, sehingga kalau ada segumpal daging, kalau daging itu buruk maka buruklah semuanya, kalau daging itu baik maka baiklah semuanya. Daging itu adalah kolbu, itu hadis kan. Dan kolbu itu kalau sebagian orang kemudian menafsirkannya inilah kecerdasan spiritual. Kita bisa berbeda pandangan tentang hal itu, tidak apa-apa. Kita kan sedang mencari sesuatu yang paling mendekati kepada kebenaran. Bapak Ibu yang saya hormati, kita masuk kepada Ar-Rahman dan Ar-Rahim, ya. Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu adalah dua nama Allah sebenarnya. Ar-Rahman satu dan Ar-Rahim satu, ya, tapi sering dia disebut bersamaan, Ar-Rahman dan Rahim bersama, ya. Terutama
kalau dalam basmalah itu kan jelas tuh Bismillahirrahmanirrahim, kemudian Ar-Rahmanirrahim, jadi bersama-sama disebut. Keduanya sama-sama berasal dari kata rahmah atau kasih sayang. Jadi kan ada juga orang yang mengartikan Rahman itu mengasih, Rahim itu menyayang. Sebenarnya keduanya punya makna kasih sayang, tapi dia berbeda penekanannya, berbeda maknanya dan saling melengkapi. Mari kita lihat, Bapak Ibu yang saya muliakan. Ar-Rahman. Ar-Rahman itu diartikan sebagai yang maha pengasih, yang maha pengasih. Kita tahu bahwa kasih Allah itu, kasih sayang Allah itu sangat luas sekali dan menyeluruh. Siapapun akan dikasih oleh Allah, ya. Mau dia itu orang beriman, mau dia itu bukan beriman, kafir, anak kecil, orang dewasa, semua makhluk itu terlimpahkan kasih sayang Allah ini kepadanya, tertuang kasih sayang Allah ini kepadanya. Oleh karena itu Rahman ini menurut para ulama adalah dia bersifat rahmat yang umum, semua orang, semua makhluk itu memperolehnya, nggak pandang bulu. Nah, itulah bentuk daripada kasih sayang Allah kepada seluruh makhluk. Dan biasanya Rahman ini lebih terwujudnya itu di dunia. Jadi kalau kita perhatikan di dunia ini ada yang ya perniagaannya berhasil, menjadi kaya raya, menjadi sejahtera dan segala, itulah rahmannya Allah. Itu rahmannya Allah untuk di dunia ini dibagikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Katsir mengatakan dalam tafsirnya, Ar-Rahman adalah sifat Allah yang rahmatnya mencakup seluruh makhluk, baik yang beriman maupun yang tidak. Jadi tidak pandang bulu kalau Rahman itu. Nah, contohnya dari Rahman itu adalah hidup kita. Kita peroleh oksigen, orang lain juga dapat oksigen, semua orang dapat oksigen. Mau jahat, mau baik, mau buruk, segala macam. Rezeki juga begitu. Orang yang beriman dapat rezeki, yang kafir juga dapat rezeki, dan segala macam. Kesehatan juga begitu. Semuanya diberikan oleh Allah. Udara, hujan, matahari, air, makanan, semua diberikan oleh Allah. Kemudian menjadi orang yang berakal, pintar, bisa berpikir, cerdas, itu juga diberikan oleh Allah. Inilah bentuk rahmannya Allah. Jadi orang beriman dan tidak beriman itu sama-sama merasakannya. Itu Rahman. Nah, kemudian Rahim. Rahim itu yang maha penyayang. Ya, di mana kasih sayang Allah itu khusus diberikan yang Rahim ini, dan dia sangat mendalam dan berkelanjutan. Berkelanjutan itu artinya sampai ke akhirat itu nanti Rahim Allah itu. Ulama mengatakan bahwa rahim itu adalah rahmat yang bersifat khusus, dikhususkan bagi orang yang beriman. Nah, orang kafir, orang yang munafik mungkin tidak memperoleh yang namanya rahim, ya. Dan rahim itu nanti puncaknya itu akan didapatkan di akhirat. Di dunia juga dapat, tapi puncaknya akan diperoleh di akhirat tentunya. Nah, kalau menurut tafsir Jalalain adalah Ar-Rahim adalah rahmat Allah yang khusus bagi orang-orang mukmin. Jadi kita mau pilih yang mana? Ya dua-duanya, Rahman dan Rahim. Contohnya rahmat yang Ar-Rahim itu adalah gini, hidayah iman. Jadi kalau seorang itu mendapatkan, dikuatkan keimanannya, itulah sebuah rahim Allah. Kenapa? Dengan iman itu nanti dia akan mendapatkan kemaslahatan, kebahagiaan akhirat. Diampunkan dosanya, itu adalah rahim dari Allah. Tidak akan diberikan kepada orang lain yang bukan orang muslim atau orang beriman. Ketenangan batin itu yang didasarkan dari hati yang tentram, itu juga sebuah rahim Allah, ya. Orang-orang yang beriman, beramal soleh, itu hatinya akan menjadi tentram, ya.
Nah, ini rahim Allah. Kemudian surga dan keselamatan di akhirat itu juga sebuah rahim, tidak diberikan kepada orang lain selain daripada orang yang beriman, orang Islam. Nah, itulah kira-kira perbedaan antara keduanya. Jadi kalau kita ringkas, Rahman dan Rahim itu sifatnya, kalau Rahman itu umum, luas, sedangkan Rahim itu khusus dan mendalam sekali, spesifik dia. Sasarannya apa? Sasarannya kalau Rahman itu semua makhluk, sedangkan Rahim itu orang yang beriman aja. Waktunya Rahman itu diberikan di dunia ini. Dah, ambillah semuanya, nikmatilah semua apa yang ada di dunia ini. Tapi Rahim itu di dunia sampai ke akhirat, panjang dia. Bentuknya apa? Ya kenikmatan kehidupan kalau Rahman itu. Ya harta, kekayaan, kesejahteraan, kesehatan, semua nikmat kehidupan. Ar-Rahim itu lebih sifatnya kebahagiaan di akhirat, yaitu ampunan dan surga. Nah, inilah kira-kira beda antara keduanya. Kenapa sih disebut bersamaan Rahman dengan Rahim itu dalam basmalah, dalam Al-Fatihah? Ya karena Allah ingin menunjukkan bahwa Dia itu Maha Pengasih kepada semua orang. Tapi kasih sayangnya yang paling sempurna diberikan kepada hamba yang beriman dan taat. Nah, itu yang membedakannya. Tidak mungkin Allah akan tidak memberikan rahmannya kepada orang-orang yang tidak beriman. Karena itu makhluknya juga begitu. Kemudian yang kelima, pelajaran akhlak untuk kita apa? Nah, ini kuncinya kan, intinya sebenarnya di sini arahnya ya. Bahwa meneladani Ar-Rahman ini, maka kita harus juga mempunyai sifat Rahman itu. Ya, sifat Rahman, sifat kasih sayang itu, yang mana kita berbuat baik kepada siapapun kita berbuat baik, kita tebarkan Rahman itu kepada siapapun, tidak pandang bulu mau orang Kristen, mau orang Islam, Buddha, Hindu, tidak pilih-pilih, kita berbuat baik kepada siapa saja. Tapi meneladani Ar-Rahimnya Allah ini adalah kita menyayangi secara lebih dalam orang-orang yang menjadi tanggung jawab kita, orang-orang muslim, orang-orang beriman yang seagama. Itu lebih dalam lagi, kita harus menyayanginya ya, keluarga, anak, sesama mukmin dan sebagainya. Jadi manfaat Rahman dan Rahim dalam sekarang begini, kita kan dalam proses mengajar dan belajar ya. Jadi mendidik diri kita, mendidik keluarga kita untuk tadi dikatakan berakhlak mulia. Maka kalau kita lihat konteks Rahman dan Rahim ini dalam proses parenting itu artinya proses ajar mengajar antara orang tua dengan anaknya ya, tanggung jawab orang tua, yaitu hubungan Ar-Rahman dan Ar-Rahim sangat indah jika diterapkan dalam parenting Islami. Keduanya menjadi kerangka keseimbangan antara kasih sayang yang luas dan kasih sayang yang terarah. Jadi kasih sayang yang luas dan kasih sayang yang terarah itu kalau kita amalkan Rahman dan Rahim itu dalam kapasitas kita sebagai manusia, itu sejalan ini, kasih sayang yang luas dan kasih sayang yang terarah. Nah, bagaimana penerapannya Bapak Ibu? Gini penerapannya. Kalau Ar-Rahman itu kalau Rahman bukan, mungkin tidak pakai R ya. Kalau Rahman itu mengajarkan bahwa anak-anak kita itu harus merasakan cinta orang tua apapun keadaannya. Cinta orang tua harus diberikan pada anak-anak dalam keadaan apapun. Ya. Mencintai anak meski dia sedang bandel, cinta tetap diberikan. Ya. Tidak menarik kasih sayang saat anak salah. Jadi kalau salah ya salah, dia diingatkan, ditegur, tapi kasih sayang tidak boleh dicabut, tidak boleh ya. Memberikan rasa aman, diterima dan dicintai pada anak dalam kondisi apapun, kondisi dia dan kondisi kita. Nah, inilah pemberian Rahman yang senantiasa kepada anak-anak kita.
Tidak tergantung pada dia itu ternyata membalas guna, dia itu ternyata memberikan uang kepada kita, dan segala macam. Tidak. Rasulullah bersabda, "Man la yarham la yurham." Siapa yang tidak menyayangi tidak akan disayangi. Ini ini konsekuensinya. Kalau kita tidak menyayangi anak-anak kita, walaupun dia bandel, walaupun dia belum mengerti, walaupun dia umpamanya nakal, maka kita tidak akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, dalam parenting, dalam kita mendidik ya, kalau kita gunakan Rahman ini terus, maka anak tidak akan takut kehilangan cinta. Jadi tidak ada semacam kecemasan anak akan ditinggalkan oleh kasih sayang ibunya karena hanya dia salah, dia keliru dan segala macam. Dengan begitu anak akan berani jujur, karena dia berkata benar atau dia berbohong itu akan sama saja. Orang tuanya akan menyayangi dia, mendingan jujur begitu. Jujur tidak akan membuat orang tua hilang kasih sayang kepadanya. Anak tumbuh dengan kepercayaan diri dan kestabilan emosi. Inilah manfaat daripada Rahman yang senantiasa diberikan kepada anak-anak kita. Rahim ini dalam parenting yang Islami itu adalah kasih sayang yang mendidik dan mengarahkan. Rahim adalah kasih sayang yang khusus ya. Kasih sayang yang khusus yang bertujuan kebaikan jangka panjang anak sampai ke akhirat kelak. Nah, ini jadi kalau mengenai rahim ini adalah bagaimana perhatian kita, pendidikan kita kepada anak agar anak itu bisa berbahagia sampai akhiratnya. Nah, beda kan kalau yang tadi itu kasih sayang yang secara umum saja. Ini sudah mulai ada warna tertentu, ada maksud tertentu dalam mendidik anak, yaitu anak ini menjadi anak yang soleh, anak ini menjadi anak yang nanti berbahagia di akhirat, masuk surga dan sebagainya. Bentuk praktisnya apa? Menegur dengan lembut saat anak salah ya, karena dengan menegur gitu anak akan menjadi baik. Memberi aturan dan batasan, mengajar adab, akhlak dan tanggung jawab, disiplin tanpa kekerasan. Ini bagian-bagian daripada rahim kita. Jadi kita ajar nilai-nilai kepada anak tersebut. Allah berfirman, wa kana bil mu'minina rahima, dan Allah Maha Penyayang pada orang-orang yang beriman. Jadikan anak-anak itu beriman, maka Allah akan menyayanginya. Nah, sini berperannya rahim tadi, pengajaran dalam bentuk rahim. Ya, dengan begitu maka tidak semua keinginan anak dituruti. Ada kalanya harus diluruskan. Ada konsekuensi mendidik, bukan hukuman, melampiaskan emosi saja ya. Tujuannya anak menjadi hamba Allah yang baik. Nah, ini tujuan akhirnya anak akan menjadi hamba Allah yang baik. Maka disinilah kita ingin menciptakan generasi yang berakhlak mulia, itu dengan rahim tadi ya. Di sana masuknya peran rahim itu dalam akhlak mulia. Apa bahayanya kalau seandainya Rahman dan Rahim itu dipisah-pisah memberikannya? Ya, tidak boleh dipisah, karena di dalam Bismillah Al-Fatihah itu kan Rahman dan Rahim selalu bersama. Bedanya bahayanya kalau dia dipisahkan adalah itu anak itu kan cenderung dimanjakan saja, tidak ditunjuki tapi dimanjakan karena ingin memberikan kasih sayang saja tanpa memberikan rahimnya. Tidak kenal batas sayangnya itu, tidak ada kontrol ya, sayang sekali tapi nggak ada batasnya. Nah, lemah disiplin dan tanggung jawab. Anak itu nggak punya disiplin, nggak punya tanggung jawab. Kalau hanya rahimnya aja apa? Kalau rahim saja yang diberikan, maka itu anak tersebut merasa dicintai kalau dia berbuat baik, itu aja. Kalau dia nggak sempat berbuat baik, dia salah, dia keliru, maka hilang cinta itu. Itu kalau seandainya cuma rahim yang diberikan. Anak akan merasa takut, tertutup, atau menjadi seorang pemberontak ya. Sebagai reaksi balik daripada kondisi dia tidak disayangi karena dia mungkin keliru, salah dan sebagainya. Ini akan menimbulkan luka batin yang dalam jangka panjang. Nah, artinya apa? Rahman dan Rahim itu harus diberikan bersamaan, sama-sama sejalan kepada anak ya. Seperti halnya juga Allah katakan di dalam
Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, bersama-sama Rahman dan Rahim. Nah, kita tiru juga yang demikian supaya kita mendapatkan anak-anak yang berakhlak mulia juga pada diri kita, ya. Ini adalah untuk diri kita juga. Imam Al-Ghazali mengatakan, ya, anak itu adalah amanah, hatinya suci, orang tuanya lah yang membentuknya kelak. Dengan Rahman dan Rahim itu akan terbentuk anak yang sukses, berhasil, dan memiliki akhlak yang mulia. Kalau hanya Rahmannya saja yang diberikan, maka dia memang merasa orang tuanya sayang kepada dia, tapi dia itu tidak punya suatu arah tertentu untuk apa sayang itu diberikan. Maka dia akan tantang petenteng dengan sayang orang tuanya. Dia akan menjadi anak yang manja. Teladan Rasulullah dalam parenting terhadap anak itu menggabungkan juga antara Rahman dan Rahim, ya. Dia mencium cucunya, kasih sayang. Dia menegur juga dengan hikmah. Dia tegur juga cucu-cucunya. Tidak pernah memukul anak, memukul cucu, ya. Dia selalu mendoakan, ya, mendoakan, bukan menganggap anaknya itu buruk, jelek, enggak, tapi mendoakan kepada yang kebaikan. Ini cara Rasulullah dalam parenting, dalam mendidik anaknya, ya. Jadi hadis mengatakan, bukan termasuk golongan kami orang yang tidak menyayangi anak-anaknya. Ini hadis riwayat Tirmizi yang sifat hadisnya hasan. Jadi demikian. Maka ada 5 prinsip parenting Islam yang berbasis kepada Rahman dan Rahim, ya. Ya, kalau kita simpulkan, pertama, kita harus cinta dulu kepada anak-anak kita, ya, pada diri kita juga boleh, tapi kemudian koreksi ini harus tetap berjalan, koreksi untuk dia menjadi berjalan di jalan yang baik, yang benar, yang lurus, yang diridhai oleh Allah. Kemudian dekati secara emosional sebelum menuntut ketaatan. Jadi berikan dulu sayang kita, kasih sayang kita sebelum kita tuntut dia itu untuk menjadi orang yang taat. Nah, karena memang mengawalinya dengan kasih sayang dulu. Tegas pada perilaku, lembut pada hati. Ini prinsip parenting secara Islami, ya. Mendidik untuk dunia dan akhirat, jangan mendidik hanya untuk kesuksesan dunia saja dan akhirat. Nah, proses mendidik untuk dunia dan akhirat ini itulah manifestasi Rahman dan Rahim di dalam parenting, ya, membina anak. Kemudian disiplin sebagai bentuk cinta, bukan pelampiasan emosi, ya. Jadi kalau kita ingin mendidik anak itu disiplin, itu merupakan bentuk cinta kita, bukan pelampiasan emosi kita. Bentuk daripada Rahman dan Rahim kita kepada anak, ya. Nah, sehingga kita bentuk dia menjadi disiplin. Saya pikir demikian, pas setengah jam. Semoga dengan kita mentadaburi Asmaul Husna, khususnya Ar-Rahman dan Ar-Rahim pada hari ini, itu bisa membangkitkan potensi jiwa kasih sayang kita yang merupakan suatu akhlak mulia. Jadi di dalam diri kita itu ada potensi kasih sayang. Kalau Allah itu punya Ar-Rahman dan Ar-Rahim, Maha Pengasih dan Maha Penyayang, maka kita memiliki sifat kasih sayang. Kasihnya kita berikan kepada anak kita, orang lain dan sebagainya. Sayang itu kita arahkan untuk menunjuki dia untuk bisa berada pada jalan yang diridhai oleh Allah, menjadi akhlak yang mulia. Saya pikir demikian paparan saya, semoga bermanfaat bagi kita bersama. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz. Alhamdulillah. Terima kasih, Ustaz Dr. Hamda Cipta Utama, spesialis